Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan mengizinkan kami kembali hidup di hari ini. Ini semua adalah anugerah-Mu dan terjadi karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ingin tampil tetap awet muda, dan karena itu berusaha untuk membeli berbagai produk kosmetik, kecantikan, supaya penampilan bisa tetap muda. Bahkan rela melakukan operasi plastik agar penampilan yang sudah nampak tua kembali menjadi muda. Lebih daripada soal menjadi tetap muda, seandainya ada sebuah toko atau perusahaan yang menjual produk supaya bisa tetap hidup sampai 200 tahun, pasti produk itu akan laku. Apalagi untuk para politisi dan penguasa dunia. Mereka akan membelinya karena ingin tetap berkuasa. Tapi syukurlah di dunia ini tidak ada produk yang demikian, sehingga tidak ada penguasa yang terus berkuasa di dunia ini. Namun kita bersyukur, saudara, karena di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Dia. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 ini tertulis, "Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Bagian yang terakhir dari ayat 26 berisi pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sama juga yang Tuhan ajukan kepada kita, kepada saudara dan saya. Di dalam dunia yang fana ini, ada satu jaminan kekekalan, kehidupan selamanya bersama dengan Tuhan yang Tuhan sediakan. Cuma masalahnya, apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan akan kematian. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan, sehingga kita tidak perlu takut akan kematian. Karena Tuhan menyediakan kehidupan kekal untuk setiap kita. Tuhan Yesus menyatakan identitasnya, statusnya, dan pribadinya sebagai kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya jalan kepada keselamatan, tapi Dialah kebangkitan dan kehidupan itu sendiri. Ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu berarti kita menyatukan hidup kita yang fana ini dengan pribadinya yang kekal. Dan dampaknya, kematian fisik tidak lagi menjadi akhir yang menakutkan buat kita. Tapi kematian jasmani merupakan pintu untuk kita masuk ke dalam persekutuan yang abadi bersama dengan Tuhan. Kita akan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak berdampak hanya pada kehidupan setelah kematian, tapi pada kehidupan kita yang sekarang. Karena kita tahu kita akan kekal bersama Tuhan, kita tidak akan mencari kepuasan dunia yang hanya sementara, sebab fokus kita akan tertuju pada kekekalan. Dan kita tidak akan menyerah,
tidak akan khawatir, tidak akan putus asa. Sekalipun ada berbagai persoalan yang kita hadapi di bumi ini. Karena kita sadar bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima dari Tuhan ketika kita kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini pertanyaan Tuhan Yesus tertuju kepada saudara yang khususnya belum percaya kepadanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat? Bagi saudara yang belum pernah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan saat ini mau percaya kepadanya, ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan juru selamat. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosaku. Engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami akan pribadi-Mu sebagai kebangkitan dan hidup. Engkaulah sumber kehidupan kekal. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk terus percaya kepadamu sampai kami masuk dalam kekekalan, kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama dengan-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dan selalu menjadi berkat kesaksian. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Ada kuasa kesembuhan mengalir, kuasa pemulihan-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.